warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mochoreo akan mempresentasikan hasil observasi kami, kunjungan resto yang memiliki rating tinggi dan rating rendah. Di sini kami menganalisis bagaimana pelayanan dan tata layout resto yang telah kami kunjungi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, Husnul Khotimah dengan NIM 20700121088. Yang kedua, Amalia Putri dengan NIM 20700121085. Yang ketiga, Alpianti dengan NIM 20700121062. Dan saya sendiri, Kamilia, dengan NIM 20700121079. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan tentang bagaimana customer service untuk resto yang pertama kami kunjungi akan dijelaskan oleh Saudari Husnul Khotimah. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tempat kunjungan pertama dan menganalisis bagaimana customer service pada resto yang memiliki rating yang tinggi. Nah, yang pertama, kami menilai berdasarkan fungsi-fungsi dan tugas customer service atau CS. Yang pertama itu sebagai resepsionis. Nah, pada resto yang memiliki rating yang tinggi, customer service-nya itu sangat ramah. Terlihat saat kami tiba di resto, customer service-nya itu tersenyum dan menyapa kami. Yang kedua, sebagai deskman. Nah, pada resto ini, customer service-nya itu sigap dalam melayani kami. Terlihat saat kami berkunjung, CX-nya itu langsung datang menghampiri dan menyapa, kemudian menanyakan menu apa saja yang ingin kami pesan. Yang ketiga, sebagai salesman. Nah, pada resto yang memiliki rating tinggi di sini, customer service-nya itu menawarkan sejumlah pilihan menu yang ada sehingga memudahkan kami sebagai pelanggan untuk memilih makanan apa yang ingin kami pesan. Nah, customer service di sini juga menawarkan berbagai pilihan dan promo yang tersedia pada hari itu. Nah, yang keempat itu sebagai customer relation officer. Nah, di mana customer service di resto yang memiliki rating tinggi di sini itu memiliki sikap sopan, lemah lembut, dan bertutur kata yang baik. Nah, customer service ini terlihat pandai membangun relasi dengan kami atau sebagai pelanggan. Nah, terakhir itu sebagai komunikator. Nah, pada resto yang memiliki rating tinggi di sini, customer service-nya itu memberikan segala informasi yang dibutuhkan pelanggan. Nah, terlihat itu saat kami bertanya terkait toilet. Customer service di sini mengomunikasikan dengan baik bahwa toilet tidak terdapat pada resto, melainkan pada lantai dasar di salah satu mall yang kami kunjungi. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana dasar-dasar pelayanan yang kami dapatkan di resto yang kami kunjungi ini. Yang pertama, dalam segi pakaian dan penampilan. Pada resto ini, customer service itu berpenampilan rapi dan sopan, menggunakan seragam khusus yang dikhususkan memang untuk customer service yang ada di resto tersebut. Nah, khusus karyawan sehingga kami sebagai pelanggan itu bisa membedakan mana pelayan dan mana pelanggan. Nah, kedua itu kesigapan dalam melayani. Nah, customer service pada resto di sini itu sigap dalam melayani. Kami terlihat pada saat melakukan kunjungan, karyawan langsung menghampiri kami dan mempersilahkan kami masuk. Kemudian menawarkan untuk memilih menu apa yang ingin kami pesan. Dan ketiga itu menyapa dengan lembut. Nah, di sini itu customer service-nya itu menyambut dengan ramah kedatangan kami dengan tutur kata yang sopan. CS itu kemudian menawarkan sejumlah pilihan makanan yang direkomendasikan dan promo yang berlaku pada hari itu. Keempat, sabar dalam menghadapi pelanggan. Nah, customer service di sini itu sabar menghadapi saat kami lama dalam memilih menu dan merespon dengan baik apapun yang pelanggan
pelanggan mereka inginkan, seperti saat kami meminta piring, meminta sendok, dan garpu. Dan terakhir itu mampu meyakini pelanggan. Nah, di sini eh, customer service di resto ini mampu meyakini kami dengan baik dan dapat meningkatkan kepuasan kami sebagai pelanggan. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan untuk customer service dan berdasarkan dasar-dasar pelayanan. Pantas saja ya ratingnya tinggi karena memang mereka pelayanannya bagus. Nah, selanjutnya untuk analisis layout. Bagaimana sih analisis layout dari eh, apa? Dari eh, resto yang kami kunjungi, resto pertama. Nah, akan dijelaskan oleh Saudari Amalia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Amalia Putri dengan NIM 00700121085. Saya akan membahas terkait analisis layout dari resto pertama yang kami kunjungi. Di mana yang pertama ada fasilitas parkir. Pada eh, resto ini bertepatan di mana salah satu mall di Makassar itu mempunyai tempat parkir yang aman dan tertata rapi serta parkirannya ini sangat luas dan juga mempunyai tukang parkir yang sangat baik dalam melayani kami saat ingin memasukkan ataupun mengeluarkan motor dari dalam parkiran. Akan tetapi di dalam parkiran ini khususnya di lantai bawah ini terdapat genangan air sehingga eh, kami kurang nyaman saat keluar dari area parkiran disebabkan air ini. Kemudian untuk yang kedua, tersedia fasilitas dapur. Akan tetapi fasilitas dapur pada resto ini bersifat privasi. Eh, Customer service sendiri yang mendatangi kami dan mencatat pesan kami di area meja makan sehingga kami tidak melihat dapur yang ada di dalam resto eh, yang kami kunjungi ini. Kemudian yang ketiga itu fasilitas ruang. Nah, pada resto yang kami kunjungi ini yang berating, di mana berating tinggi memiliki ruangan yang nyaman, bersih, rapi, adem, dan cukup luas. Kemudian di ruangan ini tersedia AC yang dapat membuat kami nyaman. Eh, Kemudian terdapat lukisan dinding yang cukup menarik perhatian. Eh, untuk yang keempat, fasilitas meja dan kursi. Nah, pada resto ini terdapat meja dan kursi. Tersedia dua jenis kursi, di mana ada kursi sofa dan kursi besi. Kemudian area kursi dan meja ini tertata dengan rapi. Jadi cukup leluasa untuk berjalan menuju nomor meja yang akan kita tempati. Kemudian untuk fasilitas lainnya itu pada resto ini tersedia snack gratis sembari menunggu pesanan. Akan tetapi pada resto ini tuh tidak terdapat colokan, WC, dan wastafel. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil review mengenai resto kunjungan pertama dan memiliki rating tinggi. Selanjutnya untuk kunjungan kedua yang memiliki rating rendah, bagaimana sih pelayanannya? Nah, untuk analisis customer service berdasarkan fungsi dan tugas customer service. Saya sendiri akan menjelaskannya. Perkenalkan, saya Kamelia, NIM 07001201079. Yang pertama, kalau untuk tugas customer service, fungsi dan tugasnya yang pertama sebagai resepsionis. Nah, customer service pada tempat ini kurang ramah sih. Itu terlihat saat kami datang ke tempat tersebut, customer service tidak menyambut kami, bersikap acuh saat kami datang dan bahkan tidak menawarkan kepada kami menu apa yang ingin kami pesan, sehingga kami yang inisiatif sendiri untuk memilih menu. Aduh, gimana sih? Selanjutnya untuk dashman. Pada tempat ini, customer service memiliki sikap tidak melayani konsumen dengan baik. Terlihat saat kami berkunjung di sana, customer service tidak menghampiri kami untuk menanyakan pesanan menu apa yang kami akan pesan. Sehingga kami inisiatif sendiri untuk memilih menu. Mereka hanya terlihat sibuk dengan kerjaannya yang mereka lakukan sehingga menghiraukan pelanggan mereka. Selanjutnya sebagai salesman.
Pada tempat ini terdapat daftar menu yang tersedia yang berada di browser yang dipajang di atas meja di dekat pintu masuk mereka. Nah, ini lengkap dengan harga, ukuran, bahkan takaran gula yang ingin kami masukkan ke dalam minuman kami, sehingga memudahkan kami menyimpulkan minuman apa yang bisa kami pesan disesuaikan dengan budget. Selanjutnya untuk Customer Relation Officer. Nah, customer service memiliki sikap yang sopan dalam bertutur kata dengan kami. Namun mereka masih kurang ramah dalam melayani pelanggan mereka yang baru datang dan terkesan kurang gercep dalam melayani. Yang terakhir sebagai komunikator. Nah, untuk customer service memiliki sikap yang baik dan gestur yang diberikan saat berbicara dengan kami pun baik. Hanya mereka kurang gercep dalam hal melayani pelanggan mereka. Selanjutnya untuk berdasarkan layanan-layanan pelanggan. Yang pertama, pakaian dan penampilan. Pada tempat ini menggunakan seragam karyawan yang berwarna hitam, sehingga kami melihat jelas perbedaan antara karyawan dan pelanggan. Yang kedua, kesigapan dalam melayani. Nah, pada tempat ini kurang sigap dalam melayani pelanggan. Hal itu kami lihat saat melakukan kunjungan karyawan di tempat itu tidak menyambut bahkan menanyakan apa yang kami ingin pesan. Karyawan juga tidak menawarkan pilihan menu-menu yang ada. Karyawan kurang ramah terhadap pelanggan yang berkunjung. Hal ini dikarenakan karyawan pada tempat ini hanya 2, sehingga mereka sangat sibuk untuk meracik ST pesanan pelanggan. Nah, selanjutnya menyapa dengan lembut. Pada tempat ini, seperti yang saya bilang tadi, mereka terlalu sibuk dengan kerjaannya sehingga tidak menyambut bahkan menyapa pelanggan yang berkunjung ke tempat tersebut. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi pelanggan. Pada tempat ini, karyawan cuek dan tidak peduli kepada pelanggan yang datang. Sekian untuk penilaian customer service dan dasar-dasar pelayanan. Selanjutnya untuk analisis layout akan dijelaskan oleh Saudari Alpianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan di sini saya Alpianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis layout pada kunjungan kedua kami, yang itu pertama pada fasilitas parkir. Nah, pada tempat kunjungan kedua kami ini tersedia tempat parkir, tetapi tidak terlalu luas sehingga kami kesulitan untuk memarkir motor di area tersebut. Kemudian yang kedua fasilitas dapur. Nah, pada tempat ini alat dapurnya lengkap dan tersusun rapi, serta tergolong dalam kategori higienis. Yang ketiga itu fasilitas ruang. Nah, pada tempat kunjungan kedua kami ini tersedia beberapa meja dan kursi, ruangan ber-AC, namun AC-nya tidak dapat digunakan sehingga ruangan tersebut di dalamnya terasa panas. Nah, di tempat tersebut juga memiliki ruangan yang sempit dan kurang bersih. Nah, hal itu terlihat pada saat kami melakukan kunjungan. Nah, terdapat bekas minum yang belum dibersihkan serta tisu-tisu pelanggan yang masih ada di atas meja dan juga lantai yang kotor, yang cukup kotor. Nah, yang keempat itu fasilitas meja dan kursi. Nah, pada tempat ini tersedia meja dan kursi tersusun rapi, tetapi hanya beberapa karena ruangannya itu tidak terlalu luas. Yang terakhir itu fasilitas lainnya. Nah, di mana pada tempat ini fasilitas yang tersedia itu berupa colokan yang ada di samping meja sehingga memudahkan pelanggan untuk menggunakannya. Nah, selain itu terdapat juga cermin yang disediakan bagi perempuan yang ingin touch up ataupun hanya sekedar bercermin. Mungkin sekian dari saya. eh, sek- Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah tadi hasil review dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.